Persia. Satu demi satu kota penting jatuh, Rai, Hamadan, Isfahan. Tughril memindahkan pusat pemerintahannya ke Isfahan, menjadikannya jantung politik dan ekonomi. Ia membangun benteng, pasar, dan menunjuk wazir yang terampil untuk mengatur pajak dan hukum. Namun Tughril tahu pedang saja tidak cukup. Ia menikahi putri-putri bangsawan, merangkul ulama, dan menegakkan hukum berdasarkan syariat Sunni. Di bawah panjinya, rakyat mulai merasakan stabilitas. Ia ingin menampilkan dirinya bukan hanya sebagai kepala suku Turki, tetapi sebagai penguasa sah, pewaris legitimasi Islam. Mimpi terbesarnya adalah Baghdad. Kota itu masih dikuasai Buyid, yang beraliran Syiah. Tughril sebagai pembela Sunni, merasa tugasnya adalah membebaskan Khalifah Abbasiyah dari cengkeraman mereka. Tahun demi tahun ia siapkan jalannya. Diplomasi dengan Khalifah dijalin, sementara pasukan Buyid dilemahkan sedikit demi sedikit. Akhirnya pada tahun 1055, Tughril memasuki Baghdad. Rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai, menganggapnya penyelamat. Khalifah Al-Qaim pun menyematkan gelar kepadanya, Ruknal Daulah wa Qasim Amir, Al-Mu'minin, pilar negara dan pembagi, kekuasaan sang pemimpin umat. Bagi Abbasiyah ini penyelamatan. Bagi Tughril ini puncak legitimasi. Ia bukan hanya sultan, tetapi pelindung khalifah. Bab cuap, intrik, pemberontakan, dan luka batin. Meski kekaisaran semakin luas, musuh dalam selimut selalu mengintai. Di timur, sisa-sisa Ghaznawiyah masih berbahaya. Di barat, Bizantium mengintip celah. Dan di dalam negeri, para pangeran Seljuk sendiri mulai berebut kuasa. Keponakannya Ibrahim Yinal menentang Tughril. Ia merasa berhak atas bagian lebih besar dari kekuasaan. Pemberontakan pecah. Di gurun Persia, panji-panji Seljuk saling berhadapan. Tughril dengan berat hati harus menumpas darah dagingnya sendiri demi keutuhan negara. Ibrahim Yinal ditangkap dan dieksekusi. Tindakan itu membuatnya murung. Malam-malam ia termenung di tenda, menatap api unggun, bertanya apakah Elang harus memakan anaknya sendiri agar tetap terbang tinggi. Tapi ia tahu, jika ia goyah, kekaisaran akan hancur sebelum tumbuh dewasa. Selain itu, tantangan datang dari ulama. Ada yang meragukan ketulusannya, menganggapnya sekadar kepala suku yang berlagak raja. Tughril menjawab dengan mendukung madrasah-madrasah, mengangkat para qadi, dan menampilkan wajahnya sebagai pelindung syariat. Ia sadar, pedang menaklukkan tanah, tapi ilmu menaklukkan hati. Bab fin hari-hari senja sang Elang. Tahun-tahun berlalu. Kekaisaran Seljuk kini terbentang dari Merv di timur hingga Baghdad di barat, dari pegunungan Persia hingga padang luas Asia Tengah. Tughril telah mengubah kaum pengembara menjadi penguasa imperium. Namun satu hal mengganjal, ia tidak memiliki anak. Ia tak ingin kematiannya menjerumuskan kekaisaran dalam perebutan kuasa. Maka ia menunjuk Alp Arslan, putra Cagribek, sebagai pewaris. Tughril melihat keberanian dalam mata keponakannya itu, dan percaya dialah yang